Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Alim Al-Allama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, semoga Allah merahmatinya. Kita sampai di kalimat muqaddimah yang berikutnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na Allah bi ulumi fi darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Di sini pengarang melanjutkan mukaddimahnya dengan membawakan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah fardu wajib bagi setiap orang Islam. Yang dimaksud dalam kalimat menuntut ilmu di dalam hadis tersebut adalah ilmu yang tidak diizinkan bagi setiap mukallaf yang memiliki kemampuan untuk mempelajarinya untuk tidak mengetahuinya. Maksudnya wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini artinya tidak diizinkan bagi setiap mukallaf untuk tidak mempelajarinya. Artinya wajib dari setiap mukallaf, orang Islam yang mukallaf, untuk mempelajarinya. Mukallaf itu baligh dan berakal sehat. Ini yang disebut dengan mukallaf. Kemudian ilmu apa saja yang diwajibkan untuk dipelajari? Ilmu yang diwajibkan itu adalah ilmu akidah, ilmu tauhid yang pertama. Yang kedua, ibadah-ibadah yang wajib. Jadi ilmu fikih dari ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian juga dari hal muamalah seperti jual beli dan pergaulan antar sesama manusia, serta al-munhiyat, yaitu yang diwajibkan untuk kita tinggalkan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar hati kita menjadi bersih hingga mencapai maqam ihsan. Sebagaimana yang disampaikan, yang telah sampai kepada kita suatu riwayat ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad tentang agamanya.
sebagaimana yang sudah sangat masyhur hadis ini. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Akhbirni 'anil Islam." Kabarkan kepadaku wahai Nabi Muhammad tentang Islam. Qal, Nabi menjawab, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tuhajjul baiti in istata'ta ilaihi sabila." Rasul menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat dan membayar zakat dan berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menjalankannya. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, "Fa akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, "Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir atau hari kiamat, dan kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kemudian malaikat Jibril bertanya kembali, "Akhbirni 'anil ihsan." Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasulullah menjawab, "Anta buduna ka'annaka tarah wa illam takun tara fa innahu yarak." Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka engkau merasa diawasi, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut bahwasanya malaikat Jibril melalui baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana malaikat Jibril ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan tentang apa yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang beriman atau orang Islam yang mukallaf, yang sudah baligh dan berakal sehat. Yang pertama itu tadi adalah tentang hal-hal ibadah, rukun Islam, membaca 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari apa saja fardu-fardunya sholat, rukun-rukunnya sholat, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, wajib kita ketahui, wajib kita pelajari. Kemudian puasa, apa saja syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa, rukunnya puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah-sunnahnya puasa, makruh-makruhnya puasa. Begitu juga dengan zakat, terutama zakat fitri, ya, zakat badan. Maka wajib kita harus ketahui bagaimana caranya mengeluarkan zakat, terus berapa besarnya zakat itu. Namun sebagian ulama mengatakan untuk zakat mal maka tidak wajib mempelajari secara rinci. Wajib mengetahui bahwasanya zakat mal itu wajib, namun bagi orang yang belum memiliki harta tidak wajib untuk mempelajari tentang zakat mal atau zakat harta ini secara rinci. Demikian juga haji. Wajib bagi kita mengetahui hukum haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, bagi yang belum mampu tidak perlu atau tidak wajib mempelajari secara rinci tentang rukun-rukunnya haji, kewajiban-kewajiban haji dan sebagainya. Nah, namun jika dia sudah ada
kepastian akan berangkat haji ataupun sudah terdaftar, maka wajib baginya untuk mempelajari rukun-rukun haji dan segala hal tentang haji tersebut, tentang ibadah haji. Begitu juga tadi zakat mal, bagi orang yang sudah memiliki harta yang cukup, maka wajib baginya untuk mempelajari tentang zakat secara rinci. Nah, ini yang pertama, yaitu tentang ibadah yang difardukan kepada kita, yang fardu ain. Kemudian juga ada ibadah, selain ibadah kepada Allah juga ada muamalah. Seperti hukum jual beli dan sebagainya, maka tidak wajib bagi kita untuk mempelajarinya kecuali kita akan berkecimpung di dalamnya. Misalnya kita akan berdagang, kita akan bertani, kita akan melakukan suatu usaha dan sebagainya yang berkaitan dengan muamalah, maka wajib kita mempelajarinya jika kita akan berkecimpung di dalamnya. Begitu. Itu yang pertama, yaitu tentang hukum fikih, ibadah yang fardu ain. Kemudian yang kedua tadi, yang diwajibkan kepada kita untuk dipelajari adalah tentang rukun iman, yaitu ilmu tauhid, ilmu akidah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya yang mulia, sehingga kita tidak salah mensifati Allah, sehingga kita tidak salah mengenal Tuhan kita, sehingga apa yang kita ibadahi menjadi sah. Karena apa? Karena yang kita sembah kita sudah mengenalnya. Kemudian mempelajari tentang mengimani malaikat-malaikat, kemudian kitab-kitab, ya, terutama Al-Quran, ya, yang wajib kita pelajari di dalamnya, mengimani hari kiamat, bahwasanya nanti segala amal kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat, dan juga kita mengimani qada dan qadarnya Allah, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengimani para rasul, dan ini semuanya wajib kita pelajari. Ya, wajib kita pelajari bagaimana sifat-sifatnya Rasul, bagaimana sifat-sifatnya Allah, itu wajib kita pelajari. Kemudian yang ketiga yang wajib kita pelajari adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah agar kita bisa menghindarinya. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah, al-munhiyat, apa-apa yang dilarang oleh Allah, sehingga kita bisa menghindarinya. Jika kita sudah menghindari apa-apa yang dilarang Allah dari perbuatan-perbuatan tercela seperti zina, kemudian minum minuman keras, menjaga lisan dari ghibah, namimah, dusta dan sebagainya, maka kita akan sampai ke dalam makom ihsan, yaitu kita beribadah dengan sungguh-sungguh, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Jadi menuntut ilmu adalah fardu wajib bagi setiap orang Islam. Rasul bersabda tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Muslimin di sini maksudnya baik itu muslim laki-laki maupun perempuan. Wajib, bukan hanya yang laki-laki. Laki-laki dan perempuan wajib untuk mempelajari apa saja yang tadi telah kita sampaikan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Maksudnya negeri Cina itu kalau zaman dulu di Arab itu sangat jauh. Sangat sedikit orang yang bisa sampai ke sana. Maksudnya apa? Maknanya itu ya bukan kita belajar ke Cina, tapi maksudnya kita belajar
ke tempat yang jauh, kita berusaha mencari ilmu itu walaupun tempat itu jauh. Maksudnya ilmu agama yang difardukan tadi. Misalnya di tempat kita tidak ada ulama, tidak ada madrasah, tidak ada pesantren, ya, tidak ada majelis taklim. Yang ada di tempat yang jauh, maka kita dituntut oleh baginda Rasulullah SAW untuk mempelajarinya, untuk mendatanginya. Nah, kalau yang jauh saja difardukan bagi kita untuk mendatanginya, untuk mencari ilmu tersebut, bagaimana jika di sekitar lingkungan kita banyak sekali ulama, ada madrasah, ada pondok pesantren, ada majelis taklim, kemudian kita tidak mau mempelajari ilmu? Maka tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada dispensasi bagi kita nanti berhujjah di hadapan Allah kalau kita nanti tidak tahu ilmu agama, karena di sekitar kita sudah banyak sekali ulama. Bahkan jika tidak ada ulama di sekitar kita, kita dituntut untuk mencari ilmu walaupun sampai jauh. Kemudian kita lanjutkan di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini, beliau mengutip hadis baginda Rasulullah SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, maksudnya di sini berjalan dalam suatu jalan tertentu. Barang siapa menempuh jalan hidup mencari ilmu, maka Allah akan meletakkannya atau memudahkannya jalan menuju surga. Maksudnya apa? Jika orang ini benar-benar berusaha mencari ilmu, maka Allah akan memberikan taufik baginya, memberikan petunjuk kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya untuk beramal dengan ilmu tersebut, dengan amalan yang dapat membuat dia masuk ke dalam surga. Ulama yang lain menyatakan bahwasanya maksud daripada Allah memudahkannya menuju ke dalam surga, artinya nanti di hari kiamat orang tersebut benar-benar mudah untuk masuk ke dalam surga, tidak ada halangan bagi mereka yang benar-benar ingin menuntut atau mencari ilmu agama. Para pemirsa jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pentingnya fardunya mencari ilmu. Dan kebalikannya, sangatlah buruk kalau kita menjadi orang yang bodoh dari ilmu agama, menjadi orang yang jahil. Karena apa? Karena kebodohan itu dapat membawa kepada keterpurukan. Kebodohan itu dapat menggelincirkan kita kepada maksiat. Kebodohan itu dapat menggelincirkan kita ke dalam kekufuran, wal-iyadzu billahi min dzalik. Karena apa? Kalau orang bodoh tentang hukum-hukum agama yang fardu baginya, misalnya sesuatu itu wajib, dia tidak tahu, dia kira haram, yang haram dikira wajib, maka bagaimana dia akan selamat nanti di akhirat? Ini bahayanya orang yang bodoh. Bahkan sampai disebutkan bahwasanya orang yang bodoh itu musuh yang di luar tidak lebih bahaya daripada kebodohannya sendiri. Kalau dia bodoh, kebodohannya itu lebih bahaya daripada musuh yang ada di luar dirinya. Oleh karena itu, mari kita menuntut ilmu, jangan kita lalai dari mencari ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saat ini coba kita lihat bagaimana kita lebih mementingkan untuk mempelajari urusan duniawi, ilmu-ilmu dunia. Sedangkan ilmu akhirat kita lalaikan. Ya, kita les, belajar matematika, fisika dan sebagainya dari ilmu-ilmu dunia dengan sungguh-sungguh. Tetapi madrasah kita berhenti, kita tidak ke madrasah, kita tidak ke TPQ, kita tidak mau belajar agama, mendatangi ulama. Ya. Bagaimana? Ini tidak akan merugi. Mereka bahkan bisa menghitung beratnya dinar atau dirham
dari kejauhan. Saking pintarnya dia di dalam urusan dunia. Namun ketika ditanya tentang bagaimana syarat-syaratnya wudu, bagaimana syarat-syarat, bagaimana rukun-rukunnya sholat, dia menggeleng-gelengkan kepala, tidak tahu. Ini suatu musibah yang besar, ayyuhal ibad, wahai saudaraku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun ya'lamuna tahiran minal hayatid dunya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi manusia banyak yang tidak tahu tentang perihal agama mereka, tentang akhirat, banyak yang tidak tahu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, akan tetapi mereka mengetahui ilmu-ilmu zahir dari kehidupan dunia, sangat mengetahui. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun, akan tetapi untuk ilmu akhirat mereka lalai. Ini sudah ditegur oleh Allah, sudah diwanti-wanti di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, mari kita mulai saat ini, tidak ada waktu terlambat untuk mempelajari apa yang diwajibkan Allah kepada kita, seperti yang sebagaimana kami sampaikan di awal tadi. Kemudian yang tidak jauh lebih penting juga adalah kita, sebagaimana menuntut ilmu diwajibkan kepada kita, maka kita juga wajib mengajari istri dan anak-anak kita tentang ilmu agama yang wajib tadi bagi mukallaf. Karena apa? Nanti kita sebagai kepala keluarga akan ditanya, dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Oleh karena itu, kita wajib mengajarkan istri dan anak-anak kita tentang ilmu-ilmu agama yang fardu, yang wajib, fardu ain bagi mereka ketika mereka sudah termasuk mukallaf. Kalau istri kita mukallaf, anak kita mungkin nanti setelah baligh, kemudian berakal sehat, maka disebut mukallaf, wajib untuk mempelajarinya. Jika kita tidak mampu mengajari anak dan istri kita, mungkin karena keterbatasan ilmu agama kita, maka wajib bagi kita untuk mengantarkan istri dan anak kita itu kepada seorang ulama atau seorang ustadz untuk diajarkan ilmu agama. Atau dikirim, kalau anak kita bisa dikirimkan kepada madrasah atau pondok pesantren untuk mempelajari agama. Istri-istri kita kita suruh untuk datang ke majelis-majelis taklim untuk mempelajari agama, jika kita tidak mampu mengajari sendiri di rumah. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari kita jangan takut untuk menyekolahkan anak kita untuk mempelajari agama. Karena apa? Karena Allah sudah menjamin rizki orang yang menuntut ilmu agama. Innallaha tukaffalu li talibil ilmi birizki. Sesungguhnya Allah sudah menjamin rizkinya penuntut ilmu. Dan juga orang yang menuntut ilmu itu dijaga oleh malaikatnya Allah. Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata litadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat-malaikat itu membentangkan sayapnya melindungi orang-orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka kerjakan. Rasulullah SAW juga bersabda, huduri majlis ilmi afdal min salat alf raq'ah. Hudur majlis ilmi afdal min salati alfi raq'ah. Menghadiri majlis ilmu itu lebih afdal daripada solat 1000 rakaat, solat sunnah 1000 rakaat. Wa iyadati alfi marid, lebih baik, lebih afdal dari menjenguk 1000 orang sakit. Wa huduri alfi jenazah,
dan menghadiri atau takziah ke 1000 jenazah. Jadi hudur majlis ilmi afdalu min salati alfi raq'ah wa iyadati alfi marid wa huduri alfi janazah. Hadir di majlis ilmu itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat, salat sunnah 1000 rakaat. Lebih afdal pahalanya daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih afdal dari menghadiri takziah, menziarahi orang yang meninggal dunia, 1000 orang yang meninggal dunia. Maka dari itu, ini pentingnya belajar agama sehingga kita tidak terjerumus, tidak tergelincir ke dalam kemaksiatan. Kita lihat saat ini, mohon maaf, yang baru-baru ini ada sholat tarawih sujud, ketika sujud mereka melakukan freestyle, ya, jadi kakinya diangkat. Padahal dalam sholat ketika sujud wajib 7 anggota badan ini tersentuh di tempat sujud, termasuk lutut dan juga batin daripada jari kaki. Namun dengan freestyle ini kakinya diangkat ke atas. Karena apa? Terinspirasi dari game online. Nah, bagaimana pengawasan orang tua terhadap anaknya jika dibiarkan mereka lalai, terlena dengan dunia mereka, terlena dengan hiburan mereka, sehingga mereka lupa mempelajari agama-agama Allah, lupa mempelajari apa yang difardukan Allah kepadanya, baik itu berupa kefarduan ibadah, baik itu dari ilmu tauhid akidahnya, dan juga dari akhlak atau tazkiyatun nufus yang wajib baginya untuk dipelajari dan diamalkan. Semoga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dan semangat untuk mempelajari ilmu yang difardukan kepada kita, dan semoga kita dijauhkan dari ghaflah, dari lalai, terlena terhadap sesuatu hal yang berhubungan dengan duniawi semata. Bukannya kita mempelajari dunia itu urusan dunia dilarang, bukan, akan tetapi kita harus mempelajari yang wajib, yang diwajibkan Allah bagi kita terlebih dahulu, kemudian kita mempelajari ilmu agama, kemudian kita mempelajari ilmu dunia untuk menunjang atau dengan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mempelajari ilmu dunia sehingga lalai terhadap apa yang diwajibkan kepada kita daripada ilmu-ilmu agama. Kemudian kita lanjutkan di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini, musannif berkata wa ba'du maksudnya itu adalah sebuah kata yang disebut pada saat berpindah dari satu topik menuju topik yang lain. Fahadhihi masailu muhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islamil Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Ini buku ini adalah ringkasan, kitab ini adalah ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang sebagian besar terdapat di sebagian kitab Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali nama aslinya Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Kunyanya Abul Hamid. Kenapa disebut Ghazali? Karena pekerjaan ayahnya itu memintal benang, ya, Ghazala, atau juga dinisbatkan ke desa Ghazala, yaitu suatu desa di daerah Tus, ya. Kemudian
Beliau berkata di sini, barang siapa memahami dan mengamalkannya, maka kami mengharap kepada Allah agar menggolongkannya sebagai orang yang berilmu secara lahir dan batin. Hanya milik Allah lah taufik. Berilmu secara lahir dan batin. Artinya semoga orang yang mempelajari kitab ini akan mendapatkan ilmu zahir, ilmu syariat, dan ilmu batin, yaitu ilmu hakikat. Karena ulama berkata, batinku untuk zahirku, zahirku untuk batinku. Zahirku untuk batinku, maksudnya syariat perlu untuk hakikat. Karena syariat adalah cabangnya, sedangkan hakikat itu adalah pangkalnya. Maka kalau tidak ada cabangnya, maka hakikat itu adalah kosong. Karena tidak ada syariat. Maka jika hakikat tanpa syariat, maka kosong. Kemudian batinku untuk zahirku, maksudnya hakikat untuk syariat. Maksudnya apa? Kalau syariat tanpa hakikat, maka batil. Bagaimana bisa ada cabang? Syariat itu adalah cabang, sedangkan batangnya, intinya tidak ada, dasarnya tidak ada. Bagaimana cabang itu akan tumbuh? Maka disebut batil. Kemudian ada seorang ulama berkata, mungkin ada seseorang berkata, cukup saja kita mempelajari yang zahir, tidak perlu yang batin, tidak perlu ilmu hakikat. Kita cukup menjauhi dari apa-apa yang zahir. Apakah akan selamat kita dengan hanya kita mempelajari ilmu zahir, sedangkan ilmu batin seperti bagaimana menjaga hati kita dari ujub, riya, takabur, sombong, ya, dan sebagainya, bisa menyelamatkan ibadah zahir kita? Tidak bisa. Kita benar-benar menjaga ibadah zahir dari segi fikihnya sah, tapi dalam hati ada riya, ada penyakit batin, maka solatnya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailul lil musallin, celaka orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya di dalam beribadah tadi. Jadi perlu kita untuk mempelajari hal yang lahir dan yang batin, dan doa daripada musannif kitab ini, semoga dengan kita mempelajari kitabnya ini kita bisa menjadi orang yang berilmu secara lahir dan batin. Karena di kitab ini nanti kita akan membahas ilmu akidah yang penting, yang wajib bagi kita untuk kita ketahui, ilmu ibadah fikih yang wajib fardu ain kita untuk pelajari, dan juga al-munhiyat, apa-apa yang diharamkan Allah dari hal batin yang wajib kita pelajari pula. Maka dengan itu sempurnalah ilmu secara lahir dan batin. Hanya milik Allah lah taufik, dan semoga Allah memberikan hidayah, keistiqomahan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita baik di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Berikutnya kita akan lanjutkan, kita akan masuk ke dalam pokok daripada kitab Risalatul Jamiah ini insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.